saya berbahagia, salah satu upaya untuk mencapai takwa minimal adalah sabar. Sabar. Ini dari bahasa Arab asobru, sudah masuk bahasa Indonesia sabar. Sabar ini mudah dikatakan, sulit, berat dilakukan. Paling tidak ada 3 yang berkaitan dengan sabar. Yang pertama, sabar kita bisa melaksanakan perintah Allah. Ini butuh kesabaran. Berat tuh ya. Coba bayangkan saja setiap hari semalam suruh sholat, ya. Suruh berbuat baik terus, ya kan. Suruh membantu orang lain. Ini perlu kesabaran. Tanpa ada kesabaran, ya kan, tidak bisa berbuat baik. Kita harus dekah, padahal dalam kehidupan banyak ya. Ada musola, minta takjilan misalnya, belum lama lagi ada lagi. Itu butuh kesabaran. Udah kita, wah kok repot banget ya. Di berbuat baik pun dibutuhkan kesabaran. Yang kedua, sabar tidak melakukan larangan Allah. Selama ini kita tidak maksiat, ya kita sabar itu. Yang lain ramai-ramai berbuat begitu, kita cuma diam-diam saja kan ya. Kalau tidak iri kan ya. Yang lain bebas begitu, berbuat ini, berbuat itu, tanpa pikir. Kita jangan ikut-ikutan, kita harus sabar. Mungkin kalau kita hidup di kawasan yang normal tidak ada masalah ya. Tapi kalau kita hidup di kawasan yang tidak normal, jadi masalah itu. Kita sabar, tidak berbuat maksiat itu butuh kesabaran. Yang ketiga adalah sabar ketika menerima musibah. Ini harus bersifat sabar, musibah apapun. Uangnya hilang, dapat ditipu orang, rumahnya kebakaran, atau tenggelam, atau dapat musibah, salah seorang keluarganya meninggal dunia. Ini juga cobaan, ini butuh sabar. Dan itu ya mudah. Lebih sabar yang seperti ini, tidak mudah itu. Sehingga dia mengatakan, kamu bilang sabarlah saya yang merasakan. Karena biasanya orang yang ditimpa kemalangan, orang yang ditimpa kesedihan itu merasa paling sedih sendiri saat dunia gitu. Gitu. Perasaannya itu dia paling sial, dia paling sedih, paling pilu dalam hidup ini. Nah, padahal tidak demikian. Ya, kita masih ingat bagaimana ketika Rasulullah SAW ditinggal wafat istri tercintanya Khadijah. Itu sedih betul. Itu cobaan itu, ya kan? Sampai ada tahun kesedihan amul huzni. Itu lama. Ya, bagaimana ketika Rasulullah ada peristiwa hadisul ifki berkaitan dengan Aisyah yang dituduh oleh orang munafik berbuat tidak benar dengan seorang pemuda, ya, Sofwan al-Mu'attal. Itu juga cobaan kita. Jadi cobaan ini harus kita hadapi. Di dunia bermacam-macam cobaan, ya kan? Tapi tadi dengan bertawakal pada Allah, karena kepada Allah lah kita kembali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita coba musibah, ya kita harus menerima. Mohon pada Allah, ya Allah, Allahumma ajirni fi musibati wahluf li khairan minha, ya Allah. Selamatkan aku dari cobaan ini dan gantilah cobaan ini menjadi yang lebih baik. Itu yang bisa kita lakukan. Agar sifat sabar. Karena apapun akan terlewati. Seiring dengan berjalannya masa itu pasti. Karena tidak mungkin Allah Ta'ala memberikan hambanya sifat
tidak lupa, enggak mungkin ya. Mesti ada sifat lupa. Jadi sifat lupa, sifat ingat itu suatu kenikmatan itu. Nah, andai kata orang udah diberi sifat lupa, tidak habis-habis itu. Sedih terus ya, tapi pasti ada nanti diberi, mulai berkurang, bisa melupakan. Ini juga butuh kesabaran. Ya kan? Dan itu relatif tidak sama. Ada orang baru melupakan peristiwa itu setelah setahun, 2 tahun. Kalau kita kaitkan dengan tadi ada Aumul Husni, Rasulullah baru move on kembali setelah ada peristiwa Isra Mi'raj itu. Kemudian adalah sifat rendah hati. Jangan sombong, kita harus tawadhu, walaupun kita ilmunya tinggi, kita kaya. Biasanya kan harta, ilmu ya, itu bisa kadang-kadang membuat orang sombong. Lalu memelihara diri kita jaga ya. Jadi kita di samping kita memelihara diri, kita selalu berusaha, ya Allah Gusti, tutupilah kekuranganku. Ya. Wastur aurat, tutuplah kekuranganku ini. Nah, lalu dermawan. Nah, ini salah satu tanda orang yang takwa itu dermawan. Lomo, suka memberi orang lain, membantu orang lain. Lebih-lebih di bulan puasa. Rasulullah itu sudah termasuk orang yang paling dermawan, tapi lebih dermawan ketika masuk bulan puasa. Digambarkan seperti Arihil Mursalah. Ketika dia itu memberikan bantuan itu luar biasa. Cepat. Dan dermawan atau sedekah ini ada kaitannya. Yaitu bahwa kalau kita mati ini hanya 3 hal yang bisa menolong kita di alam sana. Idza inqatal insan, idza matal insan inqata amaluh. Jadi manusia itu setelah meninggal dunia terputus semua aktivitasnya, tidak bisa apa-apa. Kecuali dia punya sangu 3 minimal lah. Di antaranya sedekah jariah. Kalau orang ketika hidup itu sedekahnya, wah terus kita bisa mendapatkan bantuan dari sana, dari Allah SWT yang berjalan tanpa henti. Lalu bagaimana agar kita bisa memaksimalkan? Ini tadi yang saya sampaikan adalah kaitannya dengan pembinaan psikis kita ya. Lalu bagaimana? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini.